Oke teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bedah tuntas, langkah demi langkah, sebuah keilmuan warisan yang luar biasa, namanya Asmak Nur Sejati dari Sunan Gunung Jati. Yuk kita selami bareng-bareng ritual kuno yang penuh makna ini. Dengar namanya aja udah berasa ya getarannya, Asmak Nur Sejati. Ini tuh bukan cuma sekedar ucapan, tapi sebuah keilmuan kuno yang dipercaya punya energi dan berkah langsung dari para wali. Sekarang, kita lihat apa sih fungsi utamanya? Jadi, tujuan utama asmak ini menurut sumbernya adalah untuk pengasihan. Maksudnya, ya untuk bisa mempengaruhi hati seseorang, meluluhkan hati yang keras, dan membangun ikatan cinta atau yang biasa disebut mahabbah. Tapi ingat ya, ilmu yang fokusnya ke kasih sayang kayak gini, penggunanya harus bijaksana banget. Oke, kita mulai dari tahap paling awal, bagian 1, persiapan. Sama seperti ritual spiritual lainnya, fondasinya ya harus suci dulu. Kita harus membersihkan diri dan juga tempat kita akan melakukan ritual sebelum mencoba terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Nah, ada 3 langkah penting di sini. Pertama, pakai wewangian non-alkohol. Kenapa? Biar suasananya lebih khusyuk, lebih tenang. Kedua, sholat taubat. Ini untuk membersihkan diri kita dari segala khilaf dan dosa. Dan yang ketiga, sholat hajat, untuk memohon agar niat dan tujuan kita ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Anggap aja ini cara kita menyiapkan wadah batin kita. Sekarang kita masuk ke jantungnya persiapan batin, yaitu tawasul. Ini bukan sekedar baca daftar nama loh ya. Coba bayangkan, tawasul ini adalah upaya kita menyambungkan diri ke sebuah rantai emas spiritual. Sebuah silsilah berkah yang nyambung terus dari para malaikat, nabi, wali, sampai ke guru yang memberikan ijazah ilmu ini ke kita. Sebelum kita mulai tawasul utamanya, ada 3 wirid yang jadi semacam kunci pembuka gerbang. Istighfar sebanyak 7 kali untuk memohon ampun, syahadat 11 kali untuk menguatkan iman, dan sholawat 11 kali sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tawasul kita mulai dari level tertinggi. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada para malaikat agung, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, yang jadi pilar alam semesta. Lalu kita lanjutkan kepada 4 sahabat utama Nabi, para khulafaur rasyidin yang melanjutkan perjuangan beliau. Rantai koneksi ini kita sambungkan lagi ke 3 nabi yang punya keistimewaan luar biasa. Ada Nabi Ilyas, lalu Nabi Sulaiman yang kita tahu punya kuasa atas alam gaib, dan tentu saja Nabi Khidir, sang simbol ilmu hikmah yang tersembunyi. Dari para nabi, jalur koneksinya turun ke para waliullah. Dimulai dari Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu ke seluruh wali songo, Syekh Syubakir yang legendaris itu, dan secara khusus kita sebut Sunan Gunung Jati sebagai sumber ilmu ini, serta Sunan Kalijaga. Coba lihat, betapa dalam dan kayanya silsilah ini. Koneksinya diperluas lagi ke tokoh-tokoh spiritual dan para leluhur di tanah Jawa. Dari Mbah Kewu Sangkang sampai para Raja Mataram. Ini bukti kalau ilmu ini itu akarnya kuat banget di sejarah dan spiritualitas Nusantara. Dan tawasul ini berlanjut terus menyebutkan setiap mata rantai yang mewarisi ilmu ini secara spesifik. Dari para Sultan Yogyakarta sampai ke guru-guru yang secara pribadi menjaga kemurnian ilmu ini dari generasi ke generasi. Luar biasa kan? Nah, disinilah tawasulnya jadi sangat personal. Al-Fatihah kita kirimkan kepada pemegang karomah asmak ini, lalu kepada guru yang memberikan ijazah, dan terakhir kepada diri kita sendiri, termasuk juga kepada korin atau kembaran goib kita dan sedulur papat limo pancar. Eits, tunggu dulu. Ada satu langkah yang super krusial di akhir tawasul. Koneksi khusus kepada khodam atau penjaga spiritual dari Asmak Nur Sejati ini, Al-Fatihahnya harus dibaca 7 kali. Ingat, 7 kali. Ini adalah kunci untuk membangkitkan energi spesifik dari ilmunya. Jangan sampai terlewat. Oke, setelah seluruh rangkaian tawasul selesai, koneksi spiritual sudah terbangun, sekarang kita sampai di puncaknya, yaitu membangkitkan nur sejati atau cahaya sejati di dalam diri kita dengan membaca mantra inti dari asmak ini. Inilah dia kuncinya. Kudusu Kidam Bako Nur Projo. Kalimat inilah inti dari Asmak Nur Sejati. Ini adalah vibrasi suara yang dipercaya bisa mengaktifkan semua energi yang sudah kita kumpulkan lewat persiapan dan tawasul yang panjang tadi.
Nah, penting banget buat kita bedain dua tahap ini. Pertama, ada yang namanya penyelarasan. Di tahap ini, Anda baca asmak 113 kali. Bisa dilakukan selama 1 malam, 3 malam, atau 7 malam berturut-turut. Tujuannya apa? Untuk menyatukan energi ilmu ini dengan diri Anda. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap penggunaan sehari-hari. Kalau buat penggunaan, cukup dibaca 3 atau 7 kali sambil tahan napas, atau 11 kali dengan napas biasa, sesuai hajat atau niat Anda. Setelah ilmunya aktif, kita sampai pada bagian yang paling menentukan, yaitu aplikasi atau penggunaannya. Karena ini bukan cuma soal dapat kekuatan, tapi juga tentang tanggung jawab besar yang ada di baliknya. Ini dia, mungkin pesan paling penting dari semuanya. Pergunakanlah dengan bijak. Ini adalah sebuah peringatan keras bahwa kekuatan sebesar ini datang dengan tanggung jawab moral dan etika yang sama besarnya. Jangan pernah dipakai buat main-main, apalagi untuk merugikan orang lain. Kebijaksanaan adalah penyeimbangnya. Jadi, pertanyaannya bukan lagi bisa atau tidak, tapi bagaimana ilmu ini akan kita gunakan? Dengan pengetahuan ini, bagaimana Anda akan memilih untuk melangkah dalam kebijaksanaan? Nah, terima kasih banyak sudah menyimak kupasan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ya. Tentu saja, tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.